Bab 551, Berita. Deng Qingqing memegang liontin giok dengan kedua tangannya, matanya memerah, dan dia bergumam tanpa henti. Kekuatan jiwa Lin Chen bergerak dan dia memindai kata-kata di liontin giok, Wuking, aku di tingkat kedua. Lin Chen sedikit terkejut, tampak sedikit terkejut. Kalian pasti tahu kalau Blood Evil sedang merajalela di sini. Menurut Deng Wuking, kekuatan Kong Yunyan hanya hampir sama dengan dia. Dengan kekuatan seperti itu, sangat sulit untuk bertahan sampai sekarang. Bahkan Deng Wuking, dia mendapat warisan dari Jueqing pedang pikir warisan, dia hampir mati. Namun melihat berita dari Kong Yunyan, terlihat jelas bahwa Kong Yunyan berada dalam situasi putus asa saat ini, jika tidak, dia tidak akan mengucapkan kalimat sesingkat itu. Tapi bagaimanapun juga, kabar ini adalah kabar baik bagi mereka berdua, setidaknya Kong Yunyan masih hidup. Prioritas utama adalah menemukannya terlebih dahulu. Pada saat ini, Deng Wuking telah kehilangan akal sehatnya dan tenggelam dalam kegembiraan ini. Lin Chen harus mengatakannya, jika tidak, bahkan jika Kong Yunyan bertahan sampai sekarang, dia mungkin akan mati saat berikutnya. Lebih cepat mereka di masa lalu, peluang Kong Yunyan untuk hidup lebih tinggi. Itu benar, kita harus menemukannya dulu. Setelah Lin Chen berteriak, Deng Wuking menjadi tenang. Dia melihat liontin giok dengan ekspresi terkejut dan jengkel, ini adalah liontin giok pembawa pesan yang diberikan kepadaku oleh Yun Yan. Itu dari mereka. Liontin giok khusus dari Sekte Gadis Giok. Aku ingin menemukan Yun Yan sebelumnya, tapi aku lupa tentang liontin giok ini. Jika aku tahu aku seharusnya mengiriminya pesan lebih awal, aku akan tahu lokasinya secara langsung. Lin Chen menggelengkan kepalanya, Deng Qingqing mengatakan, pembawa pesan yang diberikan kepadaku oleh Yun Yan. Itu dari mereka. Liontin giok khusus dari Sekte Gadis Giok. Aku ingin menemukan Yun Yan sebelumnya, tapi aku lupa tentang liontin giok ini. Jika aku tahu aku seharusnya mengiriminya pesan lebih awal, aku akan tahu lokasinya secara langsung. Lin Chen menggelengkan kepalanya, Deng Qingqing mengatakan ini. Dia dibutakan oleh amarah, tetapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Prioritas utama adalah menyelamatkan Kong Yunyan. Oke, ayo pergi sekarang. Lin Chen tidak berbicara omong kosong. Urusan Deng Wuking adalah urusannya. Lin Chen tidak akan pelit dan tidak membantu. Dan semakin cepat dia sampai ke lantai 2 saat ini, semakin baik peluang menyelamatkan Kong Yunyan besar. Lin Chen, kamu. Ekspresi Deng Wuking berubah, dan dia berkata dengan pandangan agak tidak yakin, tanah pemurnian darah dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling tidak berbahaya. Sekarang ada begitu banyak darah di sana. Tingkat pertama. Jahat, saya khawatir akan ada lebih banyak kejahatan darah di tingkat kedua. Saya tidak tahu bagaimana Yun Yan memasuki tingkat kedua, tetapi tingkat kedua sangat berbahaya. Saya tidak bisa membahayakan Anda. Pada titik ini, Deng Wuking berkata dengan keras. Ekspresinya menjadi tegas. Dia menatap Lin Chen dengan mata membara dan berkata, Lin Chen, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saya. Saya tahu Anda pandai dalam hal itu, tetapi yang kedua levelnya terlalu berbahaya. Tidak bisa membahayakan Anda. Pada titik ini, Deng Wuking berkata dengan keras. Ekspresinya menjadi tegas. Dia menatap Lin Chen dengan mata membara dan berkata, Lin Chen, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saya. Saya tahu Anda pandai dalam hal itu, tetapi yang kedua levelnya terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Pergilah, aku akan pergi juga. Dengan kekuatan Deng Wuking, jika dia pergi ke lantai 2 saat ini, bahkan jika dia berhasil menemukan Kong Yunyan, kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saya. Saya tahu Anda pandai dalam hal itu, tetapi yang kedua levelnya terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Pergilah, aku akan pergi juga. Dengan kekuatan Deng Wuking, jika dia pergi ke lantai 2 saat ini, bahkan jika dia berhasil menemukan Kong Yunyan, dia tidak akan bisa untuk keluar hidup-hidup. Deng Qingqing mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi setelah pergi ke lantai 2, dia tidak berniat untuk kembali. Seperti yang dia katakan sebelumnya, jika dia menemukan Kong Yunyan, tidak masalah jika dia mati. Lin Chen, saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Jika Anda bisa, silakan kembali ke wilayah Feng Lei dan beritahu Suge Hong dan yang lainnya untuk saya bahwa saya akan mengambil langkah pertama. Deng Qingqing sedikit kesepian. Kali ini, dia bersiap untuk mati. Hore! Beruang kekar kecil di bahu Lin Chen meraung. Beruang kekar kecil itu sekarang cerdas, tetapi ia juga hanya memiliki setengah pemahaman tentang kata-kata manusia, terutama untuk kata-kata yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kata-kata Lin Chen dan Deng Qingqing memiliki belum terselesaikan sepenuhnya.
Saya mengerti, tetapi mendengar kata-kata terakhir Deng Wuking akan mati, tentu saja si kecil tidak mau. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kondisimu saat ini, apakah kamu masih bisa memasuki level kedua? Deng Wuking terkejut, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak pasti. Setelah sekian lama, dia berkata, tapi tidak ada apa-apa. Saya bisa melakukannya sekarang. Kemudian cari ahli alam Baoyuan lainnya untuk menyelamatkannya. Meskipun Deng Qingqing sekarang berada di tahap tengah alam Baoyuan, dia berada dalam bahaya sebelumnya. Jika Lin Chen tidak tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, saya khawatir dia akan mati. Deng Qingqing sudah mati, namun meski begitu, dia masih terluka parah dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Dia pergi ke lantai 2 sendirian, takut dia akan ditelan oleh darah jahat sebelum dia mencapai pintu masuk ke lantai 2. Anda harus tahu bahwa masih ada jarak dari sini ke pintu masuk lantai 2, dan ada begitu banyak setan darah di jarak ini. Bahkan Lin Chen harus berhati-hati, membunuh dan berjalan pada saat yang sama, dan tidak dikelilingi oleh sejumlah besar setan darah. Deng Qingqing juga memahami hal ini, tetapi dia tidak bisa pergi kecuali dia dapat menemukan ahli alam Baoyuan yang kuat untuk menemaninya. Tetapi di mana dia dapat menemukan ahli alam Baoyuan yang kuat saat ini? Dalam pandangan Deng Wuking, Lin Chen memang jauh lebih kuat darinya, tetapi level kedua sangat berbahaya. Jika dia membiarkan Lin Chen lewat, dia akan merugikan Lin Chen. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan karena dia tidak dapat menemukan siapapun untuk meminta bantuan, dia tidak punya pilihan selain pergi ke lantai 2 sendirian. Ho ho. Little Stormy Bear menggeram, sangat tidak puas dengan keputusan Deng Qingqing. Lin Chen melambaikan tangannya dan berkata, lebih baik aku pergi bersamamu daripada sendirian. Lin Chen tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa menyelamatkan Kong Yunyan dalam perjalanan ini, tetapi dia tidak mau memberikannya. Coba saja. Deng Qingqing mengalami kesulitan. Jika dia jatuh cinta dengan seorang gadis dan meninggal di sini, Lin Chen akan sedih di hatinya. Ini. Deng Qingqing tampak gelisah. Dari lubuk hatinya, dia berharap Lin Chen akan menemaninya, tetapi tingkat kedua sangat berbahaya. Dia tidak bisa mengesampingkan hidup dan mati Lin Chen. Selain itu, Lin Chen menyelamatkannya. Ini sudah cukup bagus, tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawamu untuk membantunya. Melihat Deng Qingqing terlihat seperti ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum ringan. Semakin Deng Wuking seperti ini, berarti orang tersebut tidak mengabaikan hidup dan mati Lin Chen karena keinginan pribadinya. Namun, Lin Chen juga punya beberapa tebakan tentang situasi di lantai 2. Menurut Deng Qingqing, darah iblis di sini baru ada selama beberapa hari. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika darah iblis melahap monster berbakat, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Waktu. Dengan kata lain, meskipun roh-roh jahat darah di tingkat kedua berbahaya, mereka tidak jauh lebih berbahaya daripada tingkat pertama. Hanya ada lebih banyak roh jahat darah di tingkat kedua daripada di tingkat pertama. Adapun kekuatan roh jahat darah, tidak akan ada banyak perbedaan besar. Tentu saja seiring berjalannya waktu, level kedua akan menjadi semakin berbahaya, karena Blood Demon juga dapat menelan Blood Demon. Ketika Blood Demon yang kuat menelan semua Blood Demon lainnya, maka akan ada satu yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Darah jahat muncul. Ayo pergi. Lin Chen tidak banyak bicara. Karena dia memutuskan untuk membantu Deng Wuking, dia harus segera berangkat. Bagaimanapun, Kong Yunyan masih di lantai 2. Semakin lama mereka menunda, akan semakin berbahaya. Untuk Kong Yunyan. Deng Qingqing menatap Lin Chen dalam-dalam dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Lin Chen, saya tidak akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, tanyakan saja. Saya, Deng Wuking, pasti akan membantu Anda melakukannya. Lin Chen tersenyum, mengangguk. Pada saat ini, hati Deng Qingqing dipenuhi dengan Kong Yunyan. Lin Chen setuju untuk menyelamatkan Kong Yunyan. Deng Qing secara alami berterima kasih. Jika Lin Chen menolak ucapan terima kasih Deng Qing saat ini, yang terakhir juga akan merasa sangat tidak nyaman. Sebaliknya, Lin Chen tidak menolak, lebih baik langsung mengangguk. Wuhuhu. Buhu. Bum, bum, bum. Tepat ketika dua pria dan satu binatang hendak mengambil tindakan, suara hentakan udara tiba-tiba datang dari kejauhan. Di saat yang sama, darah iblis di sekeliling tampak menjadi gila. Dan berlari cepat ke arah depan. Untuk sesaat, bumi berguncang dan debu beterbangan. Apa yang terjadi? Lin Chen, Deng Wuking dan Xiao Baoxiong semuanya tampak serius ketika mereka melihat darah iblis di sekitar mereka tiba-tiba menyerang ke depan dengan gila.
Ada sejumlah besar setan darah di tingkat pertama. Ada hampir 1.000 dari mereka di daerah sekitarnya saja. Jika mereka dikelilingi oleh begitu banyak setan darah, bahkan jika Lin Chen dapat membunuh setan darah tingkat menengah di alam Baoyuan seketika, dia mungkin akan jatuh. Kekuatan jiwa Lin Chen dikompresi menjadi garis lurus dan dipancarkan ke depan. Jika kekuatan jiwanya tertutup seluruhnya, ia dapat mencakup radius 20.000 meter dengan Lin Chen sebagai pusatnya. Namun jika dikompres menjadi garis lurus, jangkauan radiasinya mencapai ratusan ribu meter. Saat kekuatan jiwa memancar keluar, Lin Chen segera melihat ratusan pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realm dengan cepat terbang menuju kedalaman tanah pemurnian darah. Di arah lain, ada juga sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realm yang terbang ke kedalaman tanah pemurnian darah, di antara mereka juga banyak anak muda jenius dari berbagai domain. Hah! Lin Chen mengangkat alisnya. Dia masih memiliki beberapa kesan dari banyak wajah orang-orang ini. Mereka adalah banyak pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realm yang telah dipimpin oleh Xia Zong ke tanah pemurnian darah. Ketika Lin Chen pergi ke kedalaman tanah pemurnian darah, orang-orang ini melawan setan darah di pintu masuk tanah pemurnian darah. Sekarang mereka ada di sini, mereka pasti telah membunuh semua setan darah di pintu masuk tanah pemurnian darah tanah. Tapi kenapa mereka tiba-tiba menjadi begitu gila hingga ke kedalaman tanah pemurnian darah? Dia sebenarnya bahkan tidak peduli dengan banyak iblis darah di sekitarnya, dan terbang dengan cepat menuju kedalaman tanah pemurnian darah, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting di depannya. Apakah ini konten lanjutan dari fragmen kode rahasia kuno? Banyak ahli alam Baoyuan datang ke tanah pemurnian darah untuk mendapatkan konten lanjutan dari fragmen kode rahasia penguasa kematian kuno, sehingga mereka dapat pergi ke pusat pemurnian darah dengan sangat gila terbang di kedalaman daratan. Satu-satunya motivasi adalah bagian lanjutan dari buku rahasia penguasa kematian kuno. Benar saja, seperti yang dipikirkan Lin Chen, kata-kata seseorang menarik perhatian Lin Chen di udara, puluhan ribu meter dari Lin Chen. Saudaraku, pecahan buku rahasia muncul di lantai 2. Apakah berita ini dapat dipercaya? Ini adalah pria parubaya dengan tingkat kultivasi di tahap tengah alam Baoyuan. Pria ini memiliki wajah yang tampan. Dia menghadap seorang pria parubaya di sebelahnya yang juga berada di tahap tengah alam Baoyuan, kata pria itu. Yang terakhir mengangguk, tanpa melambat sama sekali, dan berkata, berita ini datang dari Yang Mulia Xia Zong dari Kerajaan Suci Yongtai. Tidak mungkin salah. Apa? Dari Yang Mulia Xia Zong. Dia tahu rahasia itu potongan kode terletak di lantai 2, mengapa kamu menyebarkan berita ini? Sedikit kecurigaan muncul di mata pria parubaya itu, dan ekspresinya berubah beberapa kali. Pria itu mencibir dan berkata, berita itu tidak salah. Alasan mengapa Xia Zong menyebarkan berita ini hanyalah karena ada terlalu banyak roh jahat berdarah di tingkat kedua dan mereka tidak dapat mengatasinya, jadi mereka hanya bisa menyebarkan ini berita dan biarkan semua orang kuat di alam Baoyuan telah memasuki tingkat kedua. Kemudian kita secara alami akan menangani kejahatan darah, dan Xia Zong dapat mengambil potongan-potongan kode rahasia itu. Meskipun berita tentang pecahan-pecahan itu kode rahasia telah disebarkan, ini juga cara terbaik mereka. Jika tidak, dengan sekelompok mereka, bagaimana mereka bisa membunuh semua roh jahat darah di tingkat kedua? Bab 552, Lantai 2. Lin Chen mengambil kembali kekuatan jiwanya dan merenung. Apa yang dikatakan pria itu memang mungkin terjadi. Pertama, ketika Lin Chen pergi ke kedalaman tanah pemurnian darah tingkat pertama, dia bertemu Xia Zong dan yang lainnya. Pada saat itu, Xia Zong dan kelompoknya terbang dengan cepat ke kedalaman tanah pemurnian darah. Sekarang sepertinya bahwa mereka harus melakukannya. Ini memasuki level kedua. Kemudian mereka menemukan bagian lanjutan dari buku rahasia penguasa kematian kuno di lantai 2. Meskipun mereka berlima kuat, ada terlalu banyak iblis darah yang harus mereka atasi, jadi mereka tahu bahwa mereka dapat menyampaikan berita tersebut kepada lantai pertama. Ketika banyak ahli alam Baoyuan di lantai pertama mengetahui berita ini, mereka pasti akan segera memasuki lantai 2 untuk mencari pecahan kode rahasia. Dengan cara ini, meskipun ada lebih banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan bagian selanjutnya dari fragmen kode rahasia, jika mereka tidak menyebarkan berita ini dan mengizinkan banyak pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm untuk memasuki level kedua, mereka tidak akan bisa mendapatkan bagian selanjutnya. Dari potongan kode rahasia. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Apa yang terjadi? Deng Qingqing memandang Lin Chen. Lin Chen dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi apa yang ada di depan, tetapi Deng Qingqing tidak memiliki kemampuan ini.
Namun, ketika yang terakhir berada di tempat warisan, dia juga tahu tentang kemampuan Lin Chen, jadi dia bertanya pada Lin Chen. Lin Chen berkata, bagian tindak lanjut dari fragmen buku rahasia kuno ada di lantai 2. Di lantai 2. Bagaimana mungkin? Deng Wuking terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan bagian lanjutannya dari pecahan buku rahasia penguasa kematian kuno. Letaknya di lantai 2, tapi kebetulan Kong Yunyan ada di lantai 2 saat ini. Mereka juga harus masuk ke lantai 2 untuk menyelamatkan Kong Yunyan. Tidak peduli apa, selalu merupakan hal yang baik bagi orang-orang ini untuk memasuki tingkat kedua. Semakin banyak ahli alam Baoyuan yang masuk, semakin aman Kong Yunyan, Lin Chen mengangguk. Setelah jumlah orang kuat di alam Baoyuan di tingkat kedua meningkat, roh jahat darah di tingkat kedua secara alami akan menderita, yang sangat bermanfaat bagi mereka dalam menyelamatkan roh jahat darah. Ayo segera berangkat. Ayo pergi, Lin Chen tidak berkata apa-apa lagi. Prioritas utama adalah memasuki lantai 2 terlebih dahulu. Jika dia tidak memasuki lantai 2, semuanya akan menjadi pembicaraan kosong. Baik. Deng Qingqing mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, ekspresinya menjadi bersemangat. Baginya, dia tidak menghargai potongan kode rahasia penguasa kematian kuno. Yang dia hargai adalah Kong Yunyan. Selama karena Kong Yunyan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Namun, jika dia kebetulan mendapatkan bagian dari buku rahasia penguasa kematian kuno, dia lebih suka memberikannya kepada Lin Chen. Segera, keduanya tidak membuang waktu dan segera terbang menuju kedalaman tanah pemurnian darah. Pada saat ini, Deng Qingqing beristirahat sebentar, dan energi sejati dantiannya juga pulih dengan cepat. Tentu saja, luka di tubuhnya masih sangat serius. Ada banyak bekas darah di tangan dan dadanya, serta daging pucat dan samar-samar darah terlihat di dalamnya. Berita tentang konten lanjutan dari kode rahasia penguasa kematian kuno datang dari Xia Zong, dan Lin Chen melihat Xia Zong pergi ke kedalaman tanah pemurnian darah tingkat pertama sebelumnya. Dengan kata lain, pintu masuk ke tingkat kedua terletak di tingkat ketiga. Jauh di dalam lantai pertama, Lin Chen tidak tahu persis di mana itu, tapi tidak perlu khawatir. Saya yakin orang lain bisa menemukannya, dan Lin Chen bisa menyelinap masuk ketika waktunya tiba. Aduh. Boom, boom, boom. Saat Lin Chen dan Deng Qinghu terbang, iblis darah di sekitar mereka segera memperhatikan mereka berdua, dan mengejar mereka dengan raungan dan raungan. Meskipun kekuatan iblis darah ini sebanding dengan Baoyuan ada orang-orang kuat di dunia, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki kemampuan terbang. Tentu saja, meskipun mereka berlari di tanah, beberapa darah iblis yang sangat kuat juga sangat cepat. Ho ho. Beruang kecil yang kejam itu melihat darah iblis di sekelilingnya mengaum dan mengejarnya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menggeram juga, ekspresinya sangat ganas. Lin Chen menepuk kepala beruang kekar kecil itu dan berkata, anak kecil, ketika kita mencapai tingkat kedua, kamu punya waktu untuk mengambil tindakan. Sejak memasuki tanah pemurnian darah, beruang kekar kecil tidak hanya mengambil tindakan saat menyelamatkan Deng Qingqing, tapi juga dia tidak mengambil tindakan selama sisa waktu, dan sekarang dia sedikit tidak sabar dan ingin membunuh darah jahat. Beruang kecil yang kejam juga memahami kebenaran ini, dan setelah mengaum pada banyak iblis darah, dia berbaring di bahu Lin Chen dan tertidur. Sekarang Lin Chen terlalu malas untuk mengubah penampilannya. Saya percaya bahwa bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm menemukan Lin Chen saat ini, mereka tidak memiliki niat untuk berurusan dengan Lin Chen. Perhatian semua orang terfokus pada menemukan pecahan penguasa kematian. Buku rahasia. Keluar. Sambil terbang, Lin Chen melambaikan tangannya, dan pedang langit meteor segera dilemparkan ke udara olehnya. Kemudian dia menggunakan seni mengontrol bagan gerakan jantung untuk mengendalikan pedang langit meteor agar terbang ke depan dengan cepat. Aduh. Beberapa setan berdarah di depan melihat Lin Chen dan Deng Qingqing, lalu meraung dan terbang. Meteor Sky Sword memancarkan sinar cahaya abu-abu dan terbang ke depan dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Itu sangat cepat. Bayangan dari meteor Sky Sword masih ada di tempatnya, tapi itu benar-benar telah tiba. Di depan Blood Fiend di depan. Puff, puff, puff. Meteor Sky Sword adalah harta karun, dan ditambah dengan kekuatan penetrasi yang dibawa oleh sprint cepat, kekuatan tusukan pedang kali ini bisa dibayangkan. Setan berdarah itu berukuran hampir 2 kaki, sebanding dengan prajurit veteran di tahap awal alam Baoyuan, tetapi mereka bahkan masih tidak melihat bayangan pedang langit meteor, dan dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang langit meteor.
Hampir segera setelah pedang langit meteor memotong iblis darah ini, Lin Chen dan Deng Qingwu terbang di atas kepala mereka. Kecepatan yang sangat cepat, serangan macam apa ini? Deng Qingqing tidak bisa menahan perasaan terkejut di matanya ketika dia melihat pedang langit meteor memotong beberapa iblis darah menjadi dua bagian. Kecepatan serangan dari pedang terbang jenis ini sangat cepat, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya melihat bahwa jika pedang langit meteor tidak menyerang Blood Demon, tetapi aku khawatir dia tidak akan bisa menahannya sama sekali dan hanya akan berakhir mati di tempat yang berbeda. Seni mengendalikan senjata, kata Lin Chen. Deng Qingqing adalah seorang jenius dengan kemauan yang sangat kuat, mengejar puncak seni bela diri. Dia juga mendambakan teknik yang kuat. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Chen, dia tidak bisa menahan ekspresi iri di matanya. Dia jelas juga ingin untuk mempraktikkan teknik tersebut. Hukum. Lin Chen tersenyum dan berkata, saya memiliki salinan rahasia senjata kerajaan di sini. Jika Anda mau, saya dapat memberikannya kepada Anda. Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan salinan rahasia senjata kerajaan, dan menyerahkannya kepada Deng Qingqing. Seni mengendalikan senjata adalah teknik yang dilakukan oleh klan iblis, sangat umum di kalangan klan iblis, jadi tidak ada yang aneh dengannya. Tentu saja, tidak banyak orang di dunia luar yang mengetahui tentang teknik pengendalian senjata, lagi pula iblis dan manusia tidak cocok, jadi Deng Qingqing tidak mengetahui tentang teknik ini. Deng Qingqing mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, dia berhutang cukup banyak pada Lin Chen, jadi mengucapkan terima kasih sepertinya tidak tulus. Terus terbang ke depan, setelah beberapa saat, Lin Chen dan Deng Qingqing tiba di belakang banyak Master Yuan Realm yang kuat dan menjaga jarak dekat dari kelompok terakhir. Lagi pula, jika mereka terlalu dekat, akan mudah bagi mereka untuk membiarkan orang-orang di depan mereka tersesat. Orang-orang menemukan Lin Chen. Meskipun perhatian semua orang sekarang terfokus pada menemukan pecahan kode rahasia penguasa kematian kuno. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan memiliki pemikiran lain, jadi untuk berjaga-jaga, lebih baik menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ada kekuatan dalam jumlah. Jika Lin Chen sendirian, akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan pintu masuk ke tanah pemurnian darah tingkat kedua. Anda harus tahu bahwa pintu masuk ke tanah pemurnian darah dapat berubah kapan saja. Pintu masuknya berubah setiap tahun. Berbeda, mengapa ada perubahan seperti itu? Dikatakan bahwa ada formasi yang sangat kuat di sini yang mengubah struktur lanskap tanah pemurnian darah. Lin Chen tidak dapat menemukan tanah pemurnian darah tingkat kedua sendirian, tetapi sekarang ada banyak orang, semua orang menyebar untuk mencari suatu area. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menemukan pintu masuk ke tingkat kedua dalam agua. Yang mengejutkan adalah banyak Blood Demon berkumpul di sekitar gua ini, saya tidak tahu apakah mereka berasal dari tingkat kedua atau berkumpul di sini nanti. Setelah pertempuran, semua darah iblis di sini dibunuh oleh semua orang, dan kemudian semua orang mulai memasuki tanah pemurnian darah tingkat kedua. Pintu masuk ke lantai 2. Melihat dia akan memasuki lantai 2, Deng Wuqing tampak sedikit bersemangat. Setelah memasuki lantai 2, dia bisa pergi mencari Kong Yunyan. Ayo pergi. Lin Chen mengangguk setelah banyak pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm hampir masuk, Lin Chen dan Deng Wuqing juga berjalan menuju pintu masuk gua. Pintu masuk ke tingkat kedua terletak di puncak gunung yang megah jauh di dalam tanah pemurnian darah tingkat pertama. Tanah pemurnian darah sangat aneh. Letaknya di bawah tanah, tetapi pemandangannya selalu berubah. Ada gunung, sungai, padang rumput, dan hutan lebat. Pintu masuk ke tingkat kedua terletak di tengah gunung yang megah. Di dalam gua gelap gulita. Lin Chen dan Deng Wuqing keduanya adalah orang kuat di alam Baoyuan, dan dantian mereka memiliki energi sejati yang sangat kuat. Kegelapan semacam ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Gua itu tidak dalam, setelah beberapa saat, Lin Chen dan Deng Wuqing sampai di ujung gua. Yang mengejutkan Lin Chen adalah di ujung gua, ada platform batu besar yang ditutupi formasi dan dilapisi cahaya. Susunan teleportasi. Deng Wuqing dan Lin Chen saling memandang, keduanya merasa terkejut. Batu ini jelas sama dengan platform batu yang mereka lihat di aula warisan. Masing-masing dari 6 lantai balai warisan adalah dunia kecil. Jadi, mungkinkah lantai 3 tanah pemurnian darah juga merupakan 3 dunia kecil? Kalau tidak, bagaimana bisa ada susunan teleportasi seperti itu? Lin Chen mengangkat alisnya, jika ini masalahnya, lalu siapa yang menciptakan tempat ini? Orang yang menciptakan tanah pemurnian darah juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di benua Tianling, jika tidak, sama sekali tidak ada cara untuk menciptakan 3 dunia kecil. Deng Qingqing tidak tahu kenapa,
Tapi yang pasti-pasti ada hal-hal yang sangat rahasia terjadi di tempat pemurnian darah ini, dan mungkin itu ada hubungannya dengan tempat warisan. Tapi bagaimanapun juga, ini tidak ada hubungannya dengan mereka sekarang. Bahkan jika mereka ingin mengetahuinya, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat menggali rahasia tanah pemurnian darah. Tugas paling mendesak adalah memasuki level kedua. Ayo pergi, kata Lin Chen. Deng Qingwu sudah lama ingin memasuki lantai 2. Mendengar perkataan Lin Chen, dia tidak ragu sama sekali. Dia langsung melompat ke platform batu terlebih dahulu. Setelah semburan cahaya putih, sosok Deng Wuqing menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, Lin Chen melompat dan melompat ke platform batu. Cahaya putih melintas, seperti pemandangan yang dia rasakan di aula warisan. Setelah beberapa saat, Lin Chen tiba di lantai 2 tanah pemurnian darah. Tanah pemurnian darah tingkat kedua tidak jauh berbeda dengan tingkat pertama, terdapat bebatuan berwarna kuning kecoklatan di mana-mana, lebih jauh lagi terdapat puncak dan lembah yang megah, dan beberapa hutan lebat juga terdapat. Bunuh. Apakah kamu melihat potongan-potongan buku rahasia? Tepat setelah memasuki lantai 2, serangkaian suara segera terdengar di telinganya. Lin Chen melihat lebih dekat dan segera melihat sejumlah besar ranah Yuan Bao pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, dan dengan cepat membunuh roh-roh jahat darah di sekitarnya. Seperti yang dipikirkan Lin Chen, jumlah iblis darah di tingkat kedua jauh lebih banyak daripada di tingkat pertama. Namun, meskipun ada banyak iblis darah, tidak mudah untuk membunuh orang kuat di alam Baoyuan, terutama Blood Demon sangat besar, dan area pertempurannya sangat kecil, yang juga mengakibatkan Blood Demon terakhir dibunuh oleh beberapa orang kuat di alam Baoyuan. Ada kekacauan di sekitar, dengan teriakan pembunuhan dari orang-orang kuat di alam Baoyuan dan raungan darah iblis, terkadang bercampur dengan kata-kata yang menanyakan kabar tentang potongan-potongan buku rahasia. Tapi yang membingungkan Lin Chen adalah mereka membunuh darah jahat, jadi mengapa mereka masih bertanya kepada orang lain tentang potongan buku rahasia itu? Mungkinkah pecahan kode rahasia ada di dalam tubuh Blood Demon? Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Lin Chen, tetapi hanya dengan cara ini mereka dapat menjelaskan mengapa mereka ingin bertanya kepada orang lain tentang pecahan kode rahasia tersebut. Kode rahasia.